Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengulas salah satu topik tentang ilmu tasawuf atau akhlak. Topik ini juga dapat kita golongkan dalam kajian motivasi. Jadi ulasan ataupun kajian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah terkait kiat-kiat sukses dalam belajar. Sebagaimana kita tahu bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Terutama yaitu ilmu agama. Jadi untuk supaya kita sukses dalam belajar ini tentu ada kiat-kiat, ada metode, ada motivasi yang harus kita miliki, yang sehingga ketika kita belajar itu kita memperoleh ilmu menjadi orang alim. Karena tujuan dari belajar itu adalah kita menjadi orang alim, orang berilmu ataupun ilmuwan, ataupun juga menjadi seorang ulama. Baiklah, dalam membahas topik ini, jadi saya menggunakan referensi kitab Ta'lim Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuji. Kitab ini isinya sangat menarik, penuh dengan kiat dan motivasi terkait belajar. Jadi kitab ini menjadi kurikulum pokok di berbagai pondok pesantren, dan kitab ini juga banyak diteliti oleh kalangan kampus, baik mahasiswa maupun dosen, karena isi kitab ini betul-betul bagus dan senantiasa relevan dengan perkembangan masyarakat ataupun perkembangan zaman. Baiklah, saya akan membacakan ulasan dari musannif terkait kiat sukses untuk belajar. Mungkin pembahasan ini nanti akan saya bagi dalam beberapa episode, karena topik ini cukup luas, cukup banyak. Jadi mungkin akan saya bagi dalam beberapa video. Ini video yang pertama, nanti akan ada video lanjutan terkait masalah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Jadi fasal ini menjelaskan tentang kesungguhan, kemudian muwadzabah itu kontinuitas, wal himmati dan cita-cita. Jadi supaya kita sukses dalam belajar itu yang pertama harus ada kesungguhan. Kita harus memiliki kesungguhan, bersungguh-sungguh. Walaupun bersungguh-sungguh itu akan membuat kita lelah, tetapi kita harus melakukannya demi memperoleh ilmu pengetahuan. Kemudian juga harus ada kontinu, terus menerus. Jangan hanya sebentar kemudian kita berhenti, tidak kita lanjutkan. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita dalam belajar itu harus senantiasa terus menerus dia, sampai
sampai kita tua, bahkan sampai menjelang kita meninggal. Ya. Nah, jadi tidak ada kata berhenti dalam belajar ini. Selama pikiran kita masih bisa berpikir, mencerna, maka kita harus terus untuk belajar. Kemudian juga wal himmati, kita juga harus punya cita-cita. Dalam belajar ini kita harus punya cita-cita, harus punya istilahnya goal, apa tujuan kita. Nanti dalam masalah ini ada pembidangan ilmu, ataupun ada pembidangan, ada bidang, ada jurusan. Kita nanti mau memilih jurusan yang mana. Nah, jadi kita terus untuk bercita-cita itu sampai kepada bidang tersebut ataupun tujuan tersebut. Jadi cita-cita ini juga merupakan suatu hal yang penting. Summa labudda minal jiddi wal muwadzabati wal mulazamati li talibil ilmi. Jadi oleh Syekh Zarnuji menyebutkan bahwa penuntut ilmu itu dia mesti bersungguh-sungguh, kemudian continue dalam belajar. Nah, itu labudda. Dan labudda itu wajib. Nah, supaya kita sukses dalam belajar itu, berarti di sini disebutkan harus ada kesungguhan yang pertama. Nah, yang kedua yaitu terus menerus kita belajar. Kenapa kita harus bersungguh-sungguh? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa saja yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan menunjukkan jalan kami kepada mereka. Allah Ta'ala, kalau kita menjadikan Allah sebagai fokus tujuan kita, maka Allah akan menampakkan, akan membuka jalan kepada kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada Allah Ta'ala itu apa artinya? Yaitu mengenal Allah Ta'ala. Jadi tujuan kita menuntut ilmu ini kan untuk ma'rifah Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita fokus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka jalan kepada kita. Kemudian disebutkan di sini ada orang yang berkata bahwa man talaba syai'an wajada. Wa man qara'al baba walaja. Siapa saja yang dia mencari sesuatu, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka dia akan memperolehnya. Kemudian siapa seseorang yang terus mengetuk pintu, maka pada satu saat dia akan masuk. Pintu itu akan terbuka. Ini menunjukkan bahwa kesungguhan itu dapat menyampaikan kita kepada tujuan. Menyampaikan kita kepada tujuan. Jadi itulah pentingnya kesungguhan. Kemudian juga disebutkan di sini bikadri ma tata'ana tanalu ma tatamanna. Sejauh mana kepayahanmu, maka sebegitu pula tercapai harapanmu ataupun cita-citamu. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh ketika belajar, ataupun juga tidak mesti belajar hal yang lain, misalkan bekerja. Sejauh mana kita bersungguh-sungguh dalam bekerja, maka kita akan mencapai tujuan kita. Kalau tujuan kita besar, maka tentu harus dibarengi dengan usaha yang besar, dengan penuh kesungguhan, maka kita akan tercapai ke sana. Kemudian disebutkan juga
yuhtaju fi ta'allumi wa tafaquhi ila jiddis salasati. Kemudian ini perlu kita perhatikan bahwa dalam menuntut ilmu, kesuksesan menuntut ilmu diperlukan kepada sungguh-sungguh 3 pihak. Ada 3 pihak yang mesti bersungguh-sungguh ketika ingin proses pembelajaran ini ataupun proses pembelajaran seseorang itu menjadi berhasil. Yang pertama di sini disebut adalah al-muta'allimi. Al-muta'allimi ini artinya murid. Murid itu harus bersungguh-sungguh dia. Kemudian wal ustazi. Guru juga harus bersungguh-sungguh. Kalau murid sudah bersungguh-sungguh, guru malas-malas, ini sama dengan tidak maksimal. Kemudian wal abi, dan juga ayah, orang tua dari si murid. Ini juga dia harus bersungguh-sungguh dalam mendukung pembelajaran anaknya. Jadi kalau guru itu tugasnya adalah mendidik, maka orang tua ini tugasnya adalah mengawasi dan juga memberikan motivasi dan juga memberikan sarana belajar. Karena kalau tidak didukung sarana belajar, misalkan ada biaya, jadi orang tua tidak membiayainya, ini juga akan terkendala belajar. Baik, kemudian di sini ada sebuah syair yang dibuat ataupun disusun oleh Asy-Syirazi. Beliau adalah salah satu ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau membuat syair begini: al-jiddu yudni kula amrin syasi'in. Bersungguh-sungguh itu dia membuat dekat, yaitu sesuatu yang jauh. Kalau bersungguh-sungguh dia akan menjadi dekat. Istilahnya ada yang dianggap impossible tapi kemudian menjadi possible. Sesuatu yang tidak mungkin tetapi kemudian menjadi mungkin bila kita bersungguh-sungguh. Kemudian wal jiddu yaftahu kulla babin mulakin. Kemudian sungguh-sungguh ini juga membuka semua pintu yang terkunci. Kalau kita bersungguh-sungguh, pintu yang terkunci pun akan terbuka. Kemudian wa haqqu khalqillahi bilhammi imruun du himmati yubla bi aisy zakin. Kemudian sudah menjadi titah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki himmah, cita-cita, dia akan hidupnya akan agak susah lah. Hidupnya akan susah. Orang yang memiliki cita-cita itu hidupnya akan sedikit susah. Kenapa sedikit susah? Agak susah karena begini. Karena menuntut ilmu ini menyita energi, menyita waktu dan lain sebagainya, sehingga seseorang dia tidak sempat mencari nafkah ataupun mencari uang, sehingga kehidupan orang alim ini ya kadang-kadang dia agak susah, walaupun banyak juga kita temukan bahwa orang alim itu justru mempunyai banyak harta, mempunyai banyak fasilitas. Itu ada juga kita temukan. Tapi di sini
orang yang memiliki cita-cita tinggi biasanya dia akan dicoba dengan kehidupan yang sempit gitu. Karena di sini lakinna marruzikal hija hurimal ghina. Diddani yaftarikani ayya tafaruqi. Karena seseorang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan itu dia akan terhalang dari kaya. Nah, di sini disebutkan bahwa antara kaya dengan alim itu merupakan sesuatu yang bertolak belakang antara keduanya. Jadi itu menurut saya betul, karena begini dia. Saya pernah menjumpai beberapa guru saya baik di pondok pesantren dulu maupun ketika kuliah. Jadi guru saya itu yang alim ya, yang punya kesungguhan tinggi. Jadi beliau hidupnya pas-pasan, karena kalau ada uang itu pasti beli kitab. Ataupun kalau di kampus itu beli buku. Dan kitab yang dibeli itu kitab yang mahal, itu juga buku-buku yang mahal. Maka mereka tidak sempat hidup mewah-mewah, karena uang yang diperoleh ataupun yang dimiliki mereka semuanya dibelanjakan untuk ilmu pengetahuan, yaitu dengan membeli referensi itu. Nah, itu fakta bahwa antara ilmu dengan kaya itu sesuatu yang bertolak belakang. Kemudian di sini disebutkan juga ada sebuah syair, tamannaita antum sia faqihan munaliran bighairi anain wal jununu fununun. Kamu bercita-cita supaya menjadi seorang faqih, seorang faqih yang alim, tetapi tidak bersungguh-sungguh. Maka itu kita disebut orang gila di sini. Ini ada yang salah dari cara berpikir kita. Jadi kalau ingin sukses, jadi mesti bersungguh-sungguh, tidak ada cara lain. Kalau ingin sukses tapi tidak mau belajar, itu di sini cukup keras disebutkan, yaitu wal jununu fununun. Jadi gila itu ada macam-macam, termasuk salah satunya seperti ini. Ada juga disebutkan pada bahagian lain dari kitab ini, perumpamaannya begini. Kalau kita tidak mau bersungguh-sungguh, itu mustahil kita mencapai kesuksesan. Sama seperti perahu yang berada di darat. Kapan dia bisa berlayar? Perahu itu harus di laut supaya bisa berlayar. Kalau di darat itu tetap ya berhenti. Begitu. Sesuatu yang mustahil. Ingin disampaikan bahwa kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam belajar itu, maka mustahil kita mencapai kesuksesan. Kemudian walaysa iktisabul mali dunal masyakati tahammaluha fal ilmu kaifa yakunu. Mencari harta saja, ya, di sini mencari harta saja seandainya kita tidak bersungguh-sungguh, kita tidak akan memperolehnya. Maka apalagi ilmu pengetahuan. Maka kita mesti bersungguh-sungguh. Kita mesti bersungguh-sungguh, tidak ada pilihan yang lain. Bersungguh-sungguh di sini artinya kita berlelah-lelah dalam belajar. Seperti misalkan malam tidurnya tidak lama begitu, ya. Sebentar saja demi kita bisa terus belajar.
Maka karena itu ya, perlu kita ingat selalu bagi penuntut ilmu itu adalah bersungguh-sungguh, jangan pernah takut. Nah, kita takut lelah itu tidak boleh. Nah, tapi kita harus bersedia untuk lelah, kemudian kurang tidur, kurang makan, itu demi bisa maksimal dalam mencari ilmu pengetahuan. Mungkin untuk episode kali ini ataupun segmen kali ini sampai di sini saja. Intinya dari ulasan saya tadi bahwa dalam menuntut ilmu itu kesungguhan merupakan sesuatu yang primer, sesuatu yang wajib. Kesungguhan di sini dari murid harus ada, dari guru dan juga dari orang tua. Nah, dengan adanya kesungguhan ini, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita ketika mulai belajar, nanti kita akan mencapainya. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.